Halo, selamat siang, Shiners. Ketemu lagi di J Live bersama Eversign. Hari ini kita akan membahas keseruan mengenai psoriasis. Apa ya psoriasis? Kita langsung aja undang ada Kang Jajang yang akan berbagi dengan kita semua apa sih psoriasis dan bagaimana Kang Jajang bersahabat dengan psoriasis melewati kegiatannya sehari-hari. Halo Kang Jajang. Langsung saya invite ya, langsung join. Halo, selamat siang. Selamat siang, Kang Jajang. Halo, selamat siang Mbak Cynthia. Gimana kabarnya hari ini, Kang? Kabar baik. Mbak, suaranya jelas ya, Mbak? Jelas, jelas. Kalau saya Oh, gimana, oke, Kang? Saya oke, oke. jelas? Suaranya jelas. Jelas, Mbak. Oke. Kabar baik ya? Kabar baik, Alhamdulillah, Mbak ya. Ah, Alhamdulillah. Iya nih, Kang. Untuk hari ini nih, kita mau ngebahas mengenai psoriasis. ya, Mungkin banyak juga nih teman-teman signers yang belum tahu persis apa sih sebenarnya psoriasis. Kita langsung oke. aja kali ya. Di Oke, sini oke, sudah Mbak ada, Cynthia. Terima kasih. Ah, ya, di sini ah, sudah ada Kang Jajang Sutisna, salah satu pejuang psoriasis ah. dan uh, petani kelor. Oh, Apa tuh iya. hubungannya kelor? Mungkin nanti bisa kita obrolin lagi ya, Kang ya. Kita buka dulu deh mengenai apa tuh psoriasis. Kenapa Kenapa topik kali ini topik yang kita bahas adalah bersahabat dengan psoriasis. Boleh deh Kang, silakan share di sini apa sih psoriasis itu? Oke, terima kasih Mbak Cynthia atas waktunya dan teman-teman yang sudah join juga. Saya dengan Jajang, kebetulan kami menyebutnya pejuang psoriasis ya. Jadi di kita itu sudah teman-teman yang mempunyai kelainan kulit jenis psoriasis. Jadi psoriasis itu adalah jenis autoimun ya, salah satu jenis penyakit autoimun yang menyerang kulit. Jadi yang menyerang kulit ditandai dengan ruam merah di daerah-daerah tertentu. Biasanya mulai dari kepala itu seperti ketombe, cuma ukuran ketombenya itu nggak normal, bisa besar-besar banget. Hmm, Lalu biasanya di sikut, lalu di pinggang bagian belakang, di lutut, dan di betis, biasanya di betis. Nah, kulitnya itu memerah dan mengelupas seperti perak gitu, Mbak. Nah, itu udah penyakit kronis yang memang sampai saat ini kalau secara kedokteran sih belum ada bisa disembuhkan lah. Hanya bisa dalam tahap remisi. Tahap remisi itu tahap tenang kulitnya itu bisa kulit normal, tetapi bisa juga dipicu lagi, Dinda akan kambuh lagi seperti itu, Mbak. oke. Mm-mm. Jadi itu seperti datang pergi gitu ya Kang ya? Atau Iya, jadi gejalanya kambuhan gitu. Memang itu terlihat kondisinya dari ini sebenarnya kulit. kulit kita itu merah mengelupas itu. Kebetulan saya sekarang sih udah cukup lama saya remisi. Eh, Sebelumnya kalau lihat dari dokumentasi yang saya share di Instagram ini kan ada yang sampai saya terakhir kondisi udah hampir 90% itu full kecuali di muka sebelah sini lah. Ini juga penuh waktu itu di alis di jidat sini tuh penuh semua gitu. Jadi itu bisa Tetapi ke seluruh bagian kulit ya Kang ya? Dari kepala hmm, sampai kaki. kulit saya peradangan peradangan yang memerah mengelupas eh, ya sebenarnya sih bagi orang awam mungkin akan takut yang ngelihatnya ini menular atau enggak kayak kayak gitu. Nah itu yang faktor yang paling kita nggak nyaman sebenarnya di psoriasis ini karena memang kelihatannya sih orang yang sudah ada
psoriasis itu dengan kondisi parah itu seluruh badannya itu bisa kemerahan mengelupas. Jadi di psoriasis ini kalau saya dapat dari dokter, dulu kan saya sempat juga berobat ke dokter, ada dibagi dari tiga kategori ya. Ada kondisi ringan, berat, ringan, sedang, dan berat. Di kondisi ringan itu kondisi kulit memerahnya itu 0 sampai 3%. 0,3%. Lalu untuk kondisi yang sedang itu 3. Lalu untuk kondisi yang sudah berat itu di atas 10%. Nah, untuk 1%-nya itu kalau saya hitung itu 1% sama dengan satu telapak tangan ini. Luasan merah di badan kita itu. Gitu. Hampir kondisi yang berat, hampir 90% sudah kena dengan psoriasis. Tapi sekarang sudah hampir setahun, hampir 2 tahunan saya remisi, tapi memang nggak 100% full bersih. Ada beberapa kadang-kadang kalau kita nggak bisa menjaga pola hidup sehat, lalu nggak apa namanya kita nggak bisa menjaganya lah, itu bisa muncul lagi. Kadang saya juga kemarin kan habis dari luar kota itu saya agak ini juga agak khawatir juga. Ini biasanya pulang itu saya pasti bawa oleh-olehnya itu pasti banyak, ada titik-titik baru. Nah, kemarin saya juga dapat ini hanya ada sih titik satu dua aja, tapi ini saya bisa atasin sekarang. Gitu. Hmm, oke, Kang. Berarti kalau dari cerita Kang Jajang nih, itu Hmm. kan bisa datang kapan aja, kemudian nanti hilang lagi, kemudian bisa Hmm. datang lagi. Nah, kalau dari pengalaman Kang Jajang nih, awalnya tuh Kalau gimana Kang dari bisa tahu tuh gimana? pengalamannya itu pemicu dari psoriasis itu kan setiap orang berbeda-beda ya, Pak. Jadi pemicunya itu Iya. kalau secara kedokterannya itu bisa disebabkan dari faktor genetik atau ada juga pengaruh dari obat-obat tertentu seperti obat malaria, lalu gangguan pernapasan atas di tenggorokan ada radang tenggorokan, lalu yang paling banyak ditemukan itu adalah gangguan ya. Nah, dari pengalaman yang saya sudah laluin, jadi saya kalau dulu psoriasis itu, saya baru kenal yang namanya psoriasis itu tahun 2006, didiagnosa apa itu psoriasis. Sebelumnya saya nggak tahu itu psoriasis apa, yang saya nggak tahu. Tapi tanda-tandanya saya sudah ada dari tahun 98 ya kalau nggak salah, saya waktu itu masih masih SMP ya, itu hanya ada ketombe. Cuman waktu itu kan saya rasa itu ketombe biasa aja, normal. Cuman ketombe yang nggak sembuh-sembuh gitu, terus-terusan aja setiap habis keramas mau pakai apapun juga, itu ketombe itu ada terus. Pakai baju hitam pun saya nggak berani dari dulu. Karena memang dia ketombenya itu luar biasa sangat banyak sekali, dan nggak normalnya itu kita bisa ngelepekin sampai gede-gede banget. Nah itu. Nah awalnya itu saya dari yang saya alamin itu awalnya dari ketombe, seperti ketombe ya. Di tahun 98 waktu SMP lah. Tahun 2006 saya baru tahu psoriasis itu. Waktu itu ada titik merahnya itu di sikut. Di sikut ini beberapa nih kok nggak sembuh-sembuh ya. Saya pakai salep apa ke dokter kulit, dikasih salep nggak pernah sembuh. Sampai berbulan-bulan itu malah nambah lagi di lengan, nambah lagi di belakang pinggang belakang ini. Dan dia khas banget itu titiknya itu merah kecil, lalu dia akan melebar, nanti bisa ngeletekin ada sisiknya itu. Jadi kulit kita itu memang sensitif dan sangat kering sekali. Nah, di tahun 2006 saya pergi ke dokter didiagnosa psoriasis. Dari situ saya baru baca-baca karena oh ini autoimun, nggak bisa sembuh katanya, bahkan kalau memang nggak bisa dikendalikan itu bisa meluas. Nah, dari situ juga akhirnya saya cemas sendiri kan. Nah, tapi memang penyakit ini yang saya rasakan ini dia hilang timbul. Kadang kalau kita eh, tanpa sadar tiba-tiba ya, kok nggak ada, nanti datang lagi. Nah gitu nggak.
kita nggak tahu nggak terkontrol seperti itunya. Nah, saya parah-parahnya itu di tahun 2011. Dari tahun 2006 sampai 2010 itu ya masih yang menurut saya sih kondisinya yang ringan lah ya. Itu pun saya masih bolak-balik ke dokter. Kita sekali pasti saya ke dokter dikasih salep racikan dari dokter sama ada beberapa vitamin. Nah, tahun 2011 itu mulai parah karena saya waktu itu kondisi di luar kota ya. Saya sudah mulai bekerja di luar kota. Eh, nah, itu mungkin pemicunya itu kalau dihubungkan dengan teori-teori yang secara kedokteran itu kan faktor stres itu sangat berpengaruh. Nah, mungkin saya juga itu ya sama waktu itu memang kondisi lingkungan air juga saya akan mendukung karena memang kulit kita pada dasarnya memang sensitif. Jadi pada saat di tempat seperti itu, untuk diri saya sendiri itu nggak menerima. Nah, dari situ memang parah banget. Dari 2011 itu bermunculan lah cukup cukup cepat itu. Munculnya cukup cepat eh, di tangan hampir full, lalu di kepala juga sampai udah melebar ke sini. Dan itu sebenarnya sih jadi menurunkan kita minder percaya diri kita akan menurun otomatis itu yang paling utamanya sebenarnya di situnya karena kalau kita kadang-kadang banyak orang yang bilang kok penyakit kulit dibiarin terus ke dokter dong atau gimana gitu lah kan banyak orang yang nggak tahu padahal kan sebenarnya kita sendiri tuh udah bosan udah bolak-balik ke dokter sebulan sekali terapi segala macem sampai akhirnya saya tahun 2018 itu 2018 itu cukup full banget saya. Oh, sedih itu. Oke, Kang. Kalau keluhannya atau apa yang dirasakan ketika itu datang, ketika mulai muncul lagi nih terlihat di kulit, itu yang dirasakan apa tuh, Kang? Jadi sebenarnya kalau yang saya rasakan memang dia cukup gatel, Mbak. Dia cukup Gatal. gatel. Jadi gatel tuh emang ada. Jadi yang menyebabkan penyebarannya cukup cepat itu sebenarnya dari diri kita sendiri. Karena tangan kita ini nih garuk, bergaruk akhirnya dari lesinya kecil kita garuk-garuk meluas meluas lalu juga kan kalau saya pelajarin semua saya belajar sendiri karena saya sampai dengan 2018 saya udah merasa udah puasan ke dokter saya akhirnya belajar sendiri saya mulai terbuka banyak teman-teman ternyata pada waktu itu juga saya gabung di komunitas psoriasis di Jakarta salah satunya juga ketemu dengan di Padu salah satu dokter spesialis untuk psoriasis itu dokter Dana waktu itu juga saya tempat saya berobat juga ke beliau dari situ saya dapat komunitas dan akhirnya banyak pengetahuan pengalaman yang saya dapat dari teman-teman dan ternyata kalau kita mau legowo itu banyak juga yang kondisinya itu ternyata lebih parah dari saya waktu itu gitu. Tapi akhirnya kita jadi punya komunitas itu ya saya dapat informasi banyak. Salah satunya juga waktu itu saya kenal dengan yang dari Psikologis ID itu dengan Mbak Tiara ya. Mereka, ya kondisinya mereka pun sudah hampir sama dengan yang saya rasakan gitu Mbak. Nah jadi pada saat di tahun 2018 ke sini ya saya pelajarin akhirnya saya cari informasi bagaimana ini tipsnya ini untuk supaya apa sih ini psoriasis ini kok saya sampai bosan gitu. Ini saya obatin sampai ke kadang-kadang kalau kita ke kampung itu cobalah pengobatan alternatif gitu. Siapa tahu ini ada sesuatu itu bukan masalah di kedokteran. Jadi dan ini pun sebenarnya eh, dari beberapa teman-teman yang sharing sama saya, sekarang saya tuh banyak banget ya, alhamdulillah saya bisa kalau ada waktu saya suka balas DM ataupun chatting dari IG ini untuk berbagi pengalaman dan tips sebenarnya. Nah dari situ juga saya banyak apa namanya untuk diri saya sendiri waktu itu saya coba belajar sendiri dulu, Mbak, pengobatan-pengobatan apa. Karena memang dari dokter saya sudah
Udah menurut saya sih di Jakarta saya sudah kunjungin semua dokter spesialis kulit yang ini mau diapain juga udah hasilnya itu memang tidak bertahan lama gitulah. Kadang dia kambuh lagi pada saat udah stres lagi nanti kambuhnya bisa makin parah lagi gitu. Itu bisa bertahan Nah, berapa lama itu Kang kalau memang lagi kambuh gitu? kalau yang saya alami itu sih biasanya kalau dulu dari dokter itu nggak nyampe 2 bulan tuh pasti ada lagi. Artinya kita emang jadinya rutin ke dokter. Nah, tapi saya waktu itu juga ada Efeknya eh, dari yang berbeda juga ya, ya keluar lagi. kenapa? Sorry Mbak. Ketika keluar, halo Ya Kang, ketika ah, nah jadi yang pas eh, ada pengobatan di dokter juga saya mencoba ada namanya terapi dengan sinar UV fototerapi tuh. Jadi ada salah satu pengobatan yang menggunakan fototerapi. Kalau menurut saya sih waktu itu sangat efektif. Cuman yang membuat saya akhirnya tidak tuntas karena memang dia harus disiplin. Lagi-lagi harus disiplin. Sinarnya itu waktu itu saya dikasih jadwal eh, selang sehari itu harus harus disinar. Jadi kita keputus berapa hari, kalau kembali lagi kita cek lagi harus mulai dari nol lagi. Dan tahapan mulai dari nol lagi itu bukan langsung kita harus langsung masuk ke tempat penyinaran itu, tapi melewati juga tahapan medical check up juga, fungsi hati kita, fungsi ginjal kita gitu, Mbak. Nah, jadi kalau dari saya yang saya pelajari di sini, akhirnya saya eh, berpikir terus mencoba apa yang sebenarnya yang bisa pemicu ini pemicu timbulnya lagi. Jadi kalau yang saya alami ini pemicu paling besarnya itu adalah mungkin faktor dari dalam dulu yang harus kita benahin. Artinya dari saluran pernapasan dan pencernaan tadi kita pasti ada yang nggak beres. Karena saya juga mengalami ada masanya itu paling paling parah itu ketika saya ini flare flare banget itu malah disertai dengan buang air besar juga keluar darah. Artinya saya berpikir ini pasti di dalam ada sesuatu yang nggak beres. Jadi dari saluran pencernaan itu, nah jadi saya ikutin juga apa namanya beberapa tips mulai dari makan sehat, saya stop nasi, jadi makan sayur dan buah saya sudah coba. Itu berpengaruh ya sangat berpengaruh cuman tidak berpengaruh sangat besar menurut saya karena tetap aja nanti bakal timbul lagi apa namanya eh, karena memang di imun kita itu belum ada masih ada yang harus kita benahin Mbak. Itu di dalamnya. oke Kang. Oke, kalau boleh tahu nih Kang, tadi kan Kang Jajang juga udah bilang kalau memang lagi timbul itu rasanya gatal. Hmm. Itu yang Hmm. dirasakan langsung di bagian kulit memang terlihat ya. Oh, keluar Hmm. lagi nih. Tapi kalau dari dalam Hmm. tubuh itu apa tuh yang memang dirasakan ketika keluar lagi semuanya? Kalau untuk yang dirasakan di dalam sih nggak ada keluhan sebenarnya. Jadi dia itu hanya muncul di permukaan di kulit aja. Jadi kalau secara kedokteran itu kalau nggak salah itu kan dia sistem imunnya itu dia di dalam sudah bukan imunnya yang lemah, justru dia aktif. Sudah tidak bisa membedakan mana yang lawan, mana yang teman gitu. Jadi dia menyerang tubuhnya sendiri. Nah, untuk si autoimun jenis psoriasis ini, dia pembuangan terakhirnya itu ke kulit. Jadi si racun itu hubungan terakhirnya ke kulit, akhirnya muncullah ruam-ruam iritasi peradangan di kulit ini. Nah itu kalau memang nggak dibenahi dari dalamnya dulu, itu menurut saya sih nggak akan teratasi. Gitu. Saya bicara seperti ini sih bukan dokter atau bukan ahli apa, cuma pengalaman yang saya rasakan seperti Iya, itu. pengalaman Gitu. ya. Oke.
Berarti tadi ya Kang ya, seperti tadi Kang Jajang sudah bilang, itu pasti mempengaruhi banget ketika Kang Jajang melewati kegiatan sehari-hari, jadi Mm-mm. merasa nggak nyaman, dan mungkin ini Mm-mm. banyak juga nih pasti yang nanya, apakah itu menular? Terus ketika kita melihat ada orang di sekitar kita yang mengalami psoriasis kayak gitu kan, kadang-kadang kalau kita masih yang belum tahu persis Mm-mm. mengenai psoriasis ini, pasti beranggapan, aduh kalau deket-deket tuh bisa nular nih. Ya. Nah, itu gimana tuh, Kang? Nah, ya itu salah satu kendala kita di teman-teman yang mengidap psoriasis, khususnya untuk yang udah tingkat keparahannya udah inilah, udah di kategori sedang sampai parah, karena memang nggak bisa ditutupin, karena ada beberapa yang kita nggak bisa tutupin. Kalau yang lain mungkin seperti di lengan-lengan ini ataupun di bagian bahan pakaian kita ya. Ada beberapa yang bisa aku tutupin, contohnya kayak di tombe. Jadi kita nggak nyaman, akhirnya nggak risih. Karena orang kan berpikirnya kita jorok. Sampai kalau yang nggak tahu juga itu keluarga sendiri pun, kalau yang kita tidak bisa menjelaskan ini itu apa, mereka pasti akan beranggapan seperti itu. Jadi memang salah satu yang bikin ininya itu ya karena nggak mindernya itu, kita jadi nggak percaya dirinya itu. Kita mau ngobrol sama orang, orang pasti akan fokus di sini dulu yang merah, dan nanti ditanya itu kenapa, udah diobatin ini itu lo belum, kan kadang-kadang ya saya sih terima-terima aja seperti itu kan, karena memang wajar lah orang ngasih saran seperti itu, coba pakai belerang atau berendam di sini pakai apa gitu gitu, dan mereka juga sebenarnya kan nggak tahu, kita juga nggak bisa pada saat ketemu satu orang kita harus menjelaskan panjang lebar kita udah kesini kesini gitu, nggak mungkin juga. Akhirnya cuma kita mengiyakan dulu, tapi dalam hati itu bang gitu juga sih. Keluhan dan penyebabnya dari setiap orang pun berbeda-beda ya, Kang ya? Iya, jadi kenapa dibilang kalau secara kedokteran ini psoriasis ini nggak bisa sembuh, karena eh, kalau secara logikanya mungkin berbeda dengan contoh seperti penyakit flu lah. Flu kita bisa kasih kayak paracetamol di setiap orang pun akan cocok kan. Tapi nah untuk jenis psoriasis ini, satu pasien dengan yang lainnya itu pasti akan berbeda. Contoh saya pakai dikasih salah peracikan A dengan vitamin apa sama dokter ini, bisa cocok. Lalu di teman-teman yang lain juga malah bisa bikin jadi tambah parah, itu juga itu akhirnya bikin bingung juga. Nah makanya juga kadang-kadang yang saya bolak-balik ke dokter itu, eh, dokter akhirnya dokter yang bosan ini pasti datang lebih parah gitu kan. Dan kita juga kan eh, ya sama, jadi ada beberapa obat, kalau menurut saya, kalau obat-obat yang dulu yang pernah saya pakai ya, obat-obat steroid gitu, akhirnya obat itu juga nggak berfungsi dengan baik di masa-masa tertentu. Contohnya obat A, saya pakai salep ini untuk saat ini saya bisa cocok. Tapi saat dengan jangka panjang, contohnya 1 bulan, nanti sudah remisi, berikutnya ada kamu pakai itu lagi, belum tentu bisa bisa ini lagi, belum tentu bisa cocok dengan yang kemarin kita pakai itu lagi. Nah, seperti itu. Karena memang kalau saya saya pelajarin akhirnya, salep-salep yang untuk kita gunakan di bagian luar itu hanya menutupin luarnya saja. Ternyata di bagian di dalam itu kan masih ada yang harus kita benahi seperti itu. Iya. Karena kembali Hmm. lagi seperti tadi yang sudah Kang Jajang sampaikan, ini adalah kondisi di mana autoimun ya yang menyerang kulit, dan Hmm. imun tubuh itu pasti kondisinya juga tidak selalu sama ya Kang ya. Jadi Hmm. tadi Kang Jajang bilang ketika keluar di area sini kemudian ke dokter mencoba diatasi dengan cara-cara yang berbeda pun hasilnya juga pasti akan berbeda ya. Hmm. Ini Iya, hebat nah, banget nih, hebat banget, benar-benar bisa dibilang pejuang. Karena kita tahu pasti kayak tadi Kang Jajang bilang, ketika kita ngobrol sama orang, orang pasti ngeliatnya langsung ke area yang
kenapa nih kulitnya seperti itu ya Kang ya. Ini benar-benar pengalaman yang um, bisa kita um, salut dan acungi jempol untuk teman-teman pejuang psoriasis. Nah, kalau dari Kang Jajang sendiri nih, sesuai dengan pengalaman yang sudah dialami sejauh ini, itu bagaimana untuk mencoba mengatasi dan mencoba membantu meredakan bila keluhan datang, itu langkah-langkahnya apa saja, Kang? Boleh nih di-share ke kita? Nah, jadi pengalaman saya itu dari 2018 itu saya akhirnya memutuskan untuk stop, saya pergi ke dokter. Dan 2018 saya nggak pernah lagi yang namanya pakai obat-obatan dokter. Saya mencoba try error makanan ataupun pengobatan saya sendiri. Itu tapi saya eh, berdasarkan info-info yang dari sosial media, psikologi dari luar negeri, terus dari teman-teman dari komunitas juga. Karena memang kalau di sini tuh banyak juga nih, kayak kemarin lah yang sering sharing sama saya, mereka itu minder karena mereka merasa sendirian, itu masalahnya, Mbak. Saya selalu menyebutkan sama teman-teman itu, kamu nggak sendirian, banyak banget orang di luar ini yang memang mempunyai kelainan kulit seperti kita ini. Dan selalu saya bilang, selalu saya tanyakan sebelum mereka sharing itu, mohon maaf jika berkenan, saya lihat kondisinya seperti apa. Karena memang ada beberapa kondisi yang sangat parah ataupun apa, saya selalu menyarankan sebaiknya coba ke dokter dulu aja, ditanyakan. Karena memang eh, ada juga beberapa teman-teman itu mereka jangankan untuk berobat sendiri ke dokter pun mereka udah merasa malu karena dengan kondisi kayak seperti itu gitu. Jadi banyak banget ternyata teman-teman di Indonesia juga yang apa namanya yang memiliki kelainan kulit, dan menurut saya kelainan kulit psoriasis ini, dan ini sebenarnya sih butuh juga kita saling menguatkan di untuk teman-teman psoriasis ini. Jadi kalau untuk dari saya sih pas yang saya sudah coba langkah-langkah yang akhirnya menurut saya sih efektif buat saya. Yang pertama itu pola hidup sehat tuh harus benar-benar dijalankan, yang pertama. Yang kedua itu dari pola istirahat. Nah, dari begadang ini kalau menurut saya sih begadang itu paling ngaruh banget. Terus ada juga pertanyaan dari begadang ini, dari kurang istirahat ini saya mau istirahat gimana? Karena setiap malam pun saya mau istirahat terganggu karena gatal gitu. Jadi akhirnya itu malam mau istirahat pun terganggu karena dia itu gatal, karena memang eh, pada saat kita aktivitas itu sebenarnya nggak berasa tuh gatalnya itu, tapi kalau kita sudah di rumah sudah rileks malah akhirnya sebenarnya itu kan yang terjadi lebih ke mindset kita kalau menurut saya. Karena buktinya saya siang-siang hari pun saya bisa nggak garuk-garuk gitu, saya bisa aktivitas bekerja di tempat kerja dengan normal itu ya, walaupun memang apa namanya di kondisi kalau yang saya alami itu saya nggak tahan dengan kondisi AC dingin, cuaca dingin. Nah di cuaca dingin ini, cuaca dingin ataupun kondisi AC itu cepat bikin kering. Akhirnya memang kemana-mana saya harus pakai pelembab. Ketinggalan pelembab sehari itu bisa bahaya. Bahayanya apa? Itu bisa menyebar, kan, cepat menyebar, dan itu ngaruh gatalnya itu cepat gitu, Mbak. Nah jadi yang tadi kan perbaiki pola hidup, lalu begadang, itu di pola istirahatnya yang cukup lah, istirahat yang cukup untuk meredakan gatalnya itu. Jangan sekali-sekali direndam dengan, kadang-kadang ada teman-teman yang dikompres dengan air panas, justru salah kalau saya. Dengan air panas itu malah bikin tipis dan cepat kering. Justru kalau mau ya ke toilet dengan air dingin gitu, dibasuh dengan air dingin biar dia tenang, terus pakaian pelembab aja, terus pakaian pelembab. Cuman memang dilemanya itu yang saya alami, pelembab-pelembab itu juga untuk kondisi psoriasis ini nggak sembarangan, Mbak. Karena ada beberapa lotion-lotion yang menurut saya itu mengandung kimia, zat-zat yang
sensitif untuk kulit seperti ini. Jadi ya kita sendiri yang akhirnya harus pintar memilih ya. apa yang baik Karena untuk kandungannya kulit juga akan kita. Karena mempengaruhi memang kondisi kulit. iya, ada beberapa lotion ini cukup lembab, memang benar lembab. Cuma kan balik lagi itu ada zat kimia yang akhirnya memicu tambah meradang, jadi menyebar peradangannya. Jadi pelembab memang sangat penting. Eh, Memang nggak boleh ketinggalan di waktu kita sedang saat remisi pun itu pelembab itu nggak boleh tertinggal kalau saya sekarang ini. Nah, dari pola makan, kalau pola makan sih saya sudah pernah coba yang namanya diet ketat segala macam. Memang ada berpengaruh hanya sedikit kalau menurut saya. Yang harus dihindari Kalau adalah yang harus kalau dihindari memang adalah makanan yang benar-benar kita punya riwayat alergi. Makanan yang kita punya riwayat alergi yang itu memicu gatal sebenarnya. Tapi makanan itu bukan berpengaruh ke psoriasisnya, tapi pengaruhnya itu kita yang untuk pemicu alerginya kita jadi bakal gatal. Contoh saya alergi kalau makan udang, siput, dan ikan asin. Nah, jadi akhirnya ada alergi gatal, kita garuk, nah itu memicu luka baru lagi. Nah, jadi makanan sebenarnya yang terlalu dipantang itu kalau menurut saya sih ada beberapa yang memang dikurangin. Contohnya kalau saya tuh minuman bersoda itu emang udah nggak bisa. Minuman bersoda itu udah nggak bisa. Lalu untuk gluten-gluten itu ya dikurangin. Tapi kalau yang lain, selama itu tidak memicu alergi, sebenarnya sih kalau menurut saya sendiri sih nggak masalah. Tuh. Itu dari makanan. Lalu dari eh, nah, saya fokus pada saat benerin itu, saya fokus benerin dalam dulu. Karena saya yakin saya nggak beres. Nah, waktu itu saya pakai karena saya berhenti total dengan obat-obat kimia. Jadi saya pakai alami-alami aja, Mbak. Dengan rempah-rempah. halo, Halo? ini koneksinya agak terputus nih. Halo Kang, Ya, gimana, Mbak? halo Kang. Halo, ya. Ya, kayaknya tadi sempat terputus nih Halo? koneksinya. Sekarang sudah bisa dengar jelas suara saya? Ya, bisa. Oke. Hmm. Nah, jadi kalau untuk Ya akhirnya nih Kang, saya sebelum masuk ke topik berikutnya nih Kang, kita lihat dulu nih ada teman-teman juga yang sudah memberikan banyak komentar. Kita lihat dulu ya, mungkin ada yang nanya juga, ada yang masih penasaran apa sih sebenarnya psoriasis. Kita cek dulu deh ya. ya. Di sini juga ada teman-teman yang bilang saya penderita psoriasis. Odil, Odil tetap semangat ya. Di sini ada Kang Jajang yang berbagi motivasi dan terus semangat juga. Berarti untuk teman-teman lainnya juga tetap harus semangat. Ada juga tadi yang tanya nih pantangan makanan tadi sudah dijawab sama Kang Jajang. Ada yang bilang, Mas Pur mentalnya harus kuat banget Kang. Ada juga nih yang nanya bisa nyebar ke orang lain Kak. Banyak juga Enggak. yang mau semangat tuh sama Kang Jajang nih. Ada juga nih yang komentar makanya guys kita nggak boleh stres. Seperti tadi Kang Jajang udah bilang, jaga pola makan, jaga pola istirahat, hidup sehat, kemudian menjaga mindset kita juga ya Kang ya. Tetap harus semangat. Dan ini beberapa juga pertanyaan tadi udah dijawab. Untuk badan rasanya normal enggak? Kalau dari tadi pengalaman Kang Jajang, untuk badan tidak ada rasa yang berbeda ya. Cuma gatal di permukaan kulit aja ya. Nah, ini ada yang Paling nanya, kalau kalau kena ada, keringat, sorry Mbak. keringat. Halo? Ya? Gimana, Mbak? Ada yang nanya nih,
kalau kena keringat itu perih nggak? Oh, oke. Jadi sebenarnya kalaupun yang pernah saya alami juga, jadi si psoriasis ini juga kadang dilema juga di kondisi kayak saya, kondisi AC dingin dia akan cepat kering, terus dia pasti nyebar. Nah, di kondisi panas berlebihan pun ketika kita di aktivitas di luar dengan terik matahari terus berkeringat itu juga cepat juga bisa juga bisa memicu untuk meluas ke penyebarannya terutama untuk di daerah-daerah kepala kalau yang saya alami. Jadi yang saya alamin di kondisi sangat panas tuh keringat itu itu yang paling berasa efeknya itu di daerah kepala ini. Jadi cepat penyebarannya pada saat karena kena matahari dan keringatan gitu. Nah, Dan ada ya jadi rasa tambah sebenarnya gatal atau gimana tuh Kang? Gatal, tambah gatal iya atau tambah perih? dia memang kalau perih sih saya enggak. Kalau perih itu ada iritasi pasti ke garuk ada luka. Itu pasti perih. Nah kadang orang-orang dengan Oke. psoriasis itu eh, kayak saya alami itu pada saat kita menggaruk itu kita nggak sadar. Memang di bawah sadar itu wah udah Hmm. asik aja seset. Tahu-tahunya sih nanti sudah lama kena air itu sangat perih dan kaku. Perih dan kaku. Oke. Nah, Ya, pada saat kondisinya lagi parah-parahnya itu, memang di badan ada yang saya rasakan itu cuman kaku aja sih, Mbak. Kaku itu ya karena memang kita udah, kalau saya kondisinya kan udah waktu itu udah 90% ya, udah ketutup semua sama plak-plak merah ini. Jadi pada saat kondisi ini kering banget, nggak pakai pelembab, ini nggak kaku jadinya. Nggak, jadi kelenturan kulitnya udah nggak ada karena udah bahkan untuk keringat pun keluar keringat pun saya selalu bingung ini keluar keringat dari mana ya karena jarang keringatan karena udah putih-putih tuh gitu. oke. Ini ada juga yang tanya nih Kang, kalau psoriasis boleh ikut vaksin nggak? Kalau pengalaman Kang Jajang gimana? Untuk psoriasis dengan vaksin jadi saya dapat informasi dari beberapa grup di psoriasis juga di WhatsApp sama dari ada info dari teman-teman bahwa untuk jenis psoriasis ini kan salah satu jenis autoimun ya. Kalau saya sendiri sih saya eh, menyarankan saya tidak untuk vaksin karena saya nggak mau mengambil risiko ketika saya vaksin nanti ada sistem imun saya yang udah ini tuh jadi terpicu lagi gitu, Mbak. Oke. Nah, Ya, karena kondisi ini pun semua dipicu dari autoimun ya. iya. Itu kondisinya yang tiap orang berbeda-beda juga. Hmm. Oke. Ini ada juga nih yang berbagi, saya juga kena psoriasis awal tahun ini, yang paling tersiksa saat ini kepala dan leher. Untuk Mama T Art, tetap semangat ya. Hmm. Seperti tadi Kang Jajang bilang, harus terus semangat. Coba diatur mindsetnya, Nah, jadi pasti yang bisa sudah mengatasi itu semua. kalau untuk yang Oke. kulit kepala dan di muka sebaiknya sih untuk kalau ini saya sarankan itu rajin aja pakai pelembab. Pelembab yang memang Oke. merasa di teman-teman aman dan nyaman, terutama aman lah, aman dan kedua Iya. nyaman nantinya. Itu Oke. coba dengan minyak zaitun yang rajin selalu pada saat sebelum keramas biasakan dilebabi dulu, dipakai minyak dulu, baru kita keramas. Nah untuk sampo-sampo juga, Apa sampo tuh dan lembab itu sabun, ya, Kang, ya? ah, dan pemilihan sampo dan sabun pun itu harus hati-hati juga. Contoh untuk sampo dengan jenis anti ketombe. Nah, jenis untuk sampo-sampo jenis yang ditulisannya anti ketombe sebenarnya itu memicu cepat kering. Kalau kalau yang sudah saya coba, jadi sebaiknya pilih sampo yang tidak ada tulisannya anti ketombe. Kalau bisa yang lain aja, yang kandungan-kandungan lain, tapi bukan anti ketombe. Karena kalau dengan ada sampo yang ada tulisan itu malah memicu kalau menurut saya akhirnya jadi kering. Nah, untuk sabun pun sama. Sabun sebaiknya pakai sabun kalau yang nyaman itu sabun bayi lah. Sabun bayi masih biasanya umum digunakan untuk teman-teman psoriasis.
Kalau saya sendiri sih akhirnya saya cari sabun itu dari pengalaman saya baca-baca, saya akhirnya bikin sendiri sabun yang memang non SLS gitu, non paraben gitu. Dan bahan bakunya memang sebagian besar dari minyak-minyak nabati seperti minyak zaitun, minyak PCO gitu, gitu yang bakal melembabkan kulitnya akan lama gitu Mbak. Oke. Ini ada juga yang berbagi dan bertanya juga, selama menyusui ini psoriasis saya seringkali kambuh, apakah ada pengaruhnya? Mungkin ini pengaruh juga dengan kondisi imun ya, ya Kang ya? Ya, jadi intinya sih sebenarnya kadang suka bingung juga ya mengendalikan emosi atau stres itu seperti apa. Nah, saya sendiri pun untuk mengolah stres itu, kalau menurut saya sih tipsnya itu kita tetap berdoa saja sama berikhtiar dan lupakan pesimisnya dan lakukan hal-hal positif yang hobi kita yang akan melupakan sejenak melupakan kulit-kulit ini itu menurut saya sih lumayan mengatasi ya daripada kita akhirnya kalau saya waktu itu ya saya mengalami titik sama sudah putus asa saya sudah ini mau gimana lagi ya ini pasti sebadan saya nggak bisa keluar rumah. Nah, semakin kita dipikirkan itu, stres akhirnya itu kalau menurut saya itu malah makin makin menebal, makin merahnya itu makin merah meronaknya gitu makin ini. Tapi kita mulai coba kita tenangkan diri, menerima hal itu kita, dibarengin dengan pola makan dan istirahat tadi, terus perbaiki apa yang sebenarnya sebaik-sebaiknya dokter itu adalah diri kita sendiri menurut saya. Jadi kita yang akan tahu sendiri, kita yang bisa memilah makanan apa yang gak cocok untuk si kulit kita, terutama untuk kulit stres ini. Nah, jadi semakin kita stres dipikirin itu, justru semakin muncul warnanya. Tapi kalau semakin kita tenang, dibarengin dengan berdoa, dibarengin dengan pola makan dan hidup yang sehat, itu lambat laun akan meredup. Nah, memang itu memang berpengaruh banget. Contoh saya beberapa hari yang lalu saya begadang. Ini saya tahu ini saya munculnya ini masih begadang. Ini saya ada 3 titik sekarang. Tapi sekarang udah mulai meredup lagi. 2 hari saya coba istirahat yang cukup. Terus saya olahraga. Olahraga itu sangat penting juga. Olahraga cuma untuk psoriasis ini jangan terlalu kecapean juga. Jadi jangan terlalu diforsir olahraganya. Yang penting sehari itu harus ada keluar keringat. Nah, minum air putih itu yang banyak. Minum air putih karena si kulit kita kan memang kering. Jadi kasih kelembabannya itu dari minum air putih yang banyak. 1 liter sehari itu wajib sebenarnya. Gitu. Nah, dibarengin dengan pola olahraga yang ringan-ringan aja itu udah cukup untuk mengeluarkan toksin-toksin itu biar lancar. Seperti itu, Mbak. Ini sudah banyak tips dan motivasi dari Kang Jajang nih untuk kita semua, kita yang mengalami psoriasis ataupun bukan tidak mengalami psoriasis, motivasinya nih bermanfaat banget buat kita. Tetap kita harus semangat, kemudian selalu positive thinking, kemudian selalu menjaga pola hidup sehat, kemudian juga menjaga pola istirahat gitu ya Kang ya. Karena semua akan kembali lagi kalau kita bisa mengelola, mencintai diri kita, apa yang kita hadapi saat ini pasti itu juga bisa menimbulkan energi positif ya Kang ya. Iya. Nah, Oke itu Kak, kan ini nih mau balik lagi nih ke topik awal. Tadi saya juga sudah sempat sebutkan Kang Jajang ini petani kelor. Nah, boleh nggak nih Kang, apa hubungannya kelor dengan yang Kang Jajang alami nih? nah Karena jadi kalau kita lihat nih kegiatannya Kang Jajang, petani kelor banyak sekali aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan kelor. nah Boleh jadi di-share dan Kang? kelor itu sebenarnya awal mulanya saya kenal di kelor itu di 2019. 2019 itu juga saya tahu namanya kelor itu bukan kelor, awalnya itu moringa. Jadi dari literatur luar, akhirnya saya baca-baca ini bisa untuk autoimun. Nah, ternyata moringa ini kelor ya. Wah, akhirnya saya pelajari itu kelor.
Saya konsumsi awal 2019 lah, 2019 awal itu saya udah mulai konsumsi, dikasih sama orang tua, coba minum ini, saya bikinin seperti teh rutin. Dan efek yang pertama saya rasakan adalah rasa gatal itu berkurang dan waktu istirahat saya jadi tenang. Itu sih yang akhirnya pertama kali saya coba kelon itu seperti itu. Nah, saya bikin rutin rebusan, sederhana, cukup sederhana. Cukup sederhana, hanya bikin rebusan teh kelon. Saya bisa membuat istirahat saya jadi tenang dan rasa gatal itu berkurang. Lalu bukan hanya itu saja sebenarnya dari minuman yang saya, kalau saya bisa katakan herbal kali ya. Kita kalau orang-orang lebih mengenalnya herbal. Jadi selain dengan kelor, kita memang akhirnya jadi pengen tahu untuk memperbaiki tubuh kita sendiri. Saya terus belajar. Saya akhirnya bikin herbal ramuan dari resep-resep gimana caranya untuk memperbaiki yang di dalam ini. Salah satunya dengan kunyit atau temulawak, lalu saya campur dengan jahe. Nah, itu aja yang saya rutinin. Nah, Dengan dari bahan-bahan yang kelor, alami ya Kang ya. nah dari kelor ini ternyata setelah saya pelajarin, memang dia ini bahkan dinobatkan di luar negeri itu sebagai pohon ajaib oleh Lembaga Kesehatan Dunia. Ya, Ya, dia memang dikenal sudah. sebagai tanaman ajaib karena kandungannya itu bukan hanya dari daunnya, dari semua tanaman, jenis tanaman ini mulai dari akar, batang, daun, bijinya itu punya manfaat yang sangat untuk kesehatan. Nah, untuk yang daunnya, saya awal tuh kenal daunnya. Untuk daunnya, dari situ saya mulai coba untuk buat masker, masker untuk kulit, tutupin kulit ini. Itu menurut saya cukup efektif juga, tapi memang harus sesuai takaran itu jangan berlebihan lah intinya. Sebenarnya sih segala sesuatu juga berlebihan tidak baik ya. Nah, jadi tidak berlebihan dan waktunya jangan terlalu lama. Kalau kita mau pakai sepertinya kondisi udah parah, itu jangan terlalu lama. Setelah kita balurin, langsung bersihkan dan harus segera pakai pelembab. Intinya pelembab dan harus segera pakai pelembab. Jika terlambat pakai pelembab, itu dia akan kering cepat banget. Dan kering itu akhirnya memicu untuk gatal, kita garuk. Garuk itu tadinya mau sembuh, digaruk, tumbuh lagi, jadi lagi, dan terus seperti itu siklusnya. Kayak gitu. Iya, jadi Gitu. dari Kang Jajang sendiri sudah memakai beberapa produk yang memang terbuat dari kelor atau moringa ini ya Kang ya, dan itu bisa membantu Ya, untuk meredakan rasa gatalnya maupun iritasinya ya Kang ya ketika keluhan psoriasis hmm. ini datang. Ya, Ya, memang dari hmm. seperti tadi Kang Jajang sudah sampaikan, dari WHO sendiri pun sudah menetapkan bahwa moringa ini atau daun kelor adalah miracle tree yang memiliki kandungan nutrisi sangat tinggi, kaya akan vitamin, kaya akan mineral, protein, kalsium, kalium, bahkan sampai ke magnesium dan iron pun itu ada di dalam kandungan moringa ini. Dan ini sangat baik Hmm. sekali untuk menguatkan imunitas kulit, kemudian menguatkan skin barrier kita yang kondisinya sudah melemah seperti itu. Ketika diberi nutrisi dengan yang tadi saya sudah sampaikan, vitamin yang tinggi, kemudian mineral yang tinggi, itu bisa langsung melembabkan, bisa langsung meningkatkan kekuatan dari skin barrier-nya seperti itu. Nah, ini balik lagi nih Kang nih. Tadi Kang Jajang bilang setelah mencoba beberapa produk yang terbuat dari moringa atau daun kelor itu bisa membantu mengatasi keluhan psoriasis ya Kang ya. Hmm. Ya. Ya, Eversign memiliki produk yang terbuat dari moringa. Kang Hmm. Jajang sendiri sudah mencoba belum Oh, produk? untuk yang produk dari Everscience Moringa itu ini pemakaian botol yang ketiga. Uh,
Nah, sebenarnya Bukan sih tidak pada ah, pada saat saya memutuskan untuk mencari pelembab itu memang saya harus ya untuk memutuskan mencari pelembab terutama di kulit psoriasis ini memang saya cukup hati-hati ya. Hati-hati artinya kandungannya yang saya perhatikan tuh kandungannya apa dulu. Lalu nanti yang saya rasakan itu kelembabannya bertahan berapa lama. Nah, yang saya coba di kemarin saya coba di Eversan ini dengan Moringa Soothing Gel itu, apalagi kandungan Moringa itu memang saya sudah jatuh cinta banget sama Moringa. Hmm. Karena memang kalori ini menurut saya sih luar biasa. Yang paling paling bagusnya lagi untuk dikonsumsi itu ada zat namanya zat asam amino lengkap, esensial maupun non esensial. Nah, di mana kandungan itu asam amino itu mampu memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak dia. Nah, mungkin dengan konsumsi dari dalamnya pakai itu dan dari luarnya juga memakai bahan-bahannya dari bahan heroin itu juga bisa membantu untuk menenangkan dan meredakan kulit kita gitu. Membantu Apalagi di meredakan ya kelor, Kang ya. ya di kelor ini Jadi kan Kang Jajang sudah menggunakan langsung beberapa produk yang memang dibuat sendiri ya untuk mengatasi keluhan psoriasis yang dialami ya Kang ya. ya saya selain Tadi yang selain sebelum diminum langsung seperti itu juga hmm, ada kalau lagi untuk ya. pelembab kayak gel-gel kayak gini kan saya memang nggak punya. Yang saya punya adalah yang saya bisa rumahan lah, yang saya bisa produksi rumahan itu seperti saya bikin sabun itu dari kelor. Lalu untuk maskeran juga gampang kan. Ya sebenarnya sih yang akhirnya saya mencoba menyalurkan hobi ini karena kita saya dengan kelor saya membuat perkebunan di daerah Bogor. Nah, itu sebenarnya sih tujuannya bukan untuk lebih ke murni bisnis, bukan. Lebih ke pengen mengedukasi warga sekitar untuk konsumsi dan saya tidak menyarankan untuk membeli produk-produk saya di sana. Saya hanya menyarankan untuk tanam sendiri dan manfaatkan ini bisa mudah dan murah untuk didapatkan untuk pemenuhan nutrisi baik untuk kesehatan dan kecantikan gitu. Oke Kang. Ya, um, terima kasih untuk Kang Jajang nih untuk semua informasinya. Kita semua jadi tahu apa itu psoriasis dan untuk teman-teman yang juga mengalami atau juga sama-sama pejuang psoriasis seperti Kang Jajang, tetap semangat. Banyak tips dan motivasi yang sudah diberikan tadi dari Kang Jajang. Jadi kembali lagi kalau untuk selain pola hidup sehat, kita juga harus bisa lebih selektif ya Kang ya, karena kan kulit kering tadi itu bisa memicu timbulnya iritasi dan gatal yang memang dirasakan sekali ya Kang ya. Jadi Ya, saya selalu bawa ini memilih pelembab, Kang Jajang pelembab juga itu. punya. Ah, Jadi memilih memilih pelembab dengan selektif mm, kandungan yang di dalam pelembab itu sangat penting ya karena kondisi variasi itu sangat sensitif. Jangan sampai kandungan di dalamnya juga bisa memicu. Jadi lebih baik bisa diredakan, bisa dibantu, diatasi, dikurangi gatal dan iritasinya ya Kang ya. Oke, terima kasih banyak nih Kang Jajang buat teman-teman pejuang psoriasis yang bergabung di live kita kali ini. Terus semangat, nanti mau berbagi di kolom komen atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh ya Kang. Nanti mungkin bisa dibantu juga dari Kang Jajang dijawab atau mungkin juga mau memberikan opininya, boleh banget. Kita bisa saling mendukung, kita bisa saling peduli dan menyemangati satu sama lain. Ada nih Kang mau disampaikan untuk teman-teman pejuang psoriasis. Jadi untuk teman-teman psoriasis di luar sana yang baik yang sudah pernah sharing sama saya ataupun yang baru menyaksikan video ini, live ini,
intinya sih tetap semangat karena kita ini gak sendirian, kita memang banyak banget, tapi jangan juga mentang-mentang banyak orang kita jadi nggak peduli juga. Jadi tetap kita berusaha berikhtiar dan bisa yang paling penting lagi kita harus bisa memilah informasi yang kita terima. Jangan sampai tergiur juga pakai ini sembuh. Banyak juga yang seperti itu akhirnya kan Pak. Nah, jadi kalau saran saya sih sebaiknya kita bisa menerima informasi juga dengan bijak. Lalu pola hidup yang sehat, pelembab kemana-mana untuk kulit psoriasis baik yang lagi meradang ataupun yang sedang remisi itu wajib dibawa kemana-mana. Saya pun sekarang kondisi lagi, istilahnya saya sekarang ini remisi 1% lah, saya anggap kurang dari 1% karena cuma ada satu doang nih kemarin. Itu pun saya nggak pernah lepas dari pelembab karena pelembab itu salah satu faktor penting untuk bisa meredakan, menenangkan kulit kita. Nah, tetap berusaha dan berdoa, lalu istirahat yang cukup gitu aja sih. Dan kalau memang yang belum ke dokter ya periksa ke dokter biar ada panduan yang bisa lebih baik lah. Gitu. Oke, Kang. Jadi intinya adalah kita harus selalu semangat, positive thinking, mengubah mindset kita untuk selalu positif supaya energi positifnya tetap ada, menjaga kesehatan, menjaga kulit juga selalu sehat, selektif, milih produk-produk untuk perawatan kulit. Ya. Kalau dibilang depo dengan kandung produk itu juga baik ya Kang ya, karena seperti yang bilang harus kita memilih apakah itu baik atau tidak, karena kalau kandungannya ada satu hal yang dapat memicu alergi atau memicu iritasi juga itu tidak baik ya Kang ya. Dan ini seperti tadi saya sudah sampaikan, selain mengandung bahan alam moringa yang sangat aman dan sudah diakui oleh WHO sebagai miracle tree dengan tinggi nutrisi, vitamin, mineral, dan semua yang dibutuhkan oleh kulit, itu sangat membantu. Juga mengandung soothing ingredients yang sangat baik. Jadi untuk teman-teman psoriasis, tetap semangat, jangan putus asa. Mau berbagi di kolom komen boleh, saling memotivasi juga boleh. Eversign mendukung sekali untuk kita semua memiliki kulit sehat. Dan jangan lupa bersama Eversign. Ya. Oke, Kang. Kita sudahi dulu. Terima kasih, Mbak. Banyak banget nih yang bisa kita bahas. Oke. Kita sudahi dulu. Terima kasih banyak untuk semua informasinya dari Kang Jajang, untuk tips dan motivasi juga yang sudah diberikan, dan untuk teman-teman semua juga terima kasih sudah bergabung. Kita akan kembali lagi di IG Live berikutnya dengan tema-tema topik-topik yang menarik juga. Terima kasih untuk Kang Jajang dan teman-teman psoriasis, selalu sehat, selalu semangat, dan tetap positive thinking. Ya, terima kasih Mbak. Halo ya, Kang Jajang. Ya. Selamat siang. Ya.